Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6C akan mempresentasikan ujian akhir praktikum persamaan diferensial biasa yang berjudul Farmakokinetik dosis antimikroba yang beranggotakan Nurul Fuada dengan BP 181043-2020, Bibi Cynthia dengan BP 181043-2050, Muhammad Tariq Adira dengan BP 211043-3010, Arbi Zuharis 211043-2036, Handrian Samudra 211043-2037. Latar belakang. Persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang melibatkan satu atau lebih turunan fungsi yang belum diketahui, dan atau persamaan itu mungkin juga melibatkan fungsi itu sendiri dan konstanta. Persamaan diferensial memegang peranan penting dalam rekayasa, sains, fisika, teknologi, ilmu ekonomi, dan berbagai macam disiplin ilmu lain. Salah satu peran persamaan diferensial biasa di bidang kesehatan adalah farmakokinetik dari dosis antibiotik. Landasan teori. Farmakokinetik adalah ilmu yang khusus mempelajari perubahan-perubahan konsentrasi dari obat dan metabolitnya di dalam darah dan jaringan sebagai fungsi dari waktu sebagai hasil dari proses yang dilakukan tubuh terhadap obat, yaitu resorpsi, transport, biotransformasi atau metabolisme, distribusi, dan eksekresi. Istilah farmakokinetik mengacu pada perubahan konsentrasi obat di dalam tubuh selama pengobatan. Sesuai pada gambar yang di samping, yaitu adalah contoh gambar konsentrasi serum dalam satuan mikrogram per mililiter dari obat antimikroba Panobakumab pada pasien selama 3 infus berturut-turut. Modal matematis secara rutin digunakan untuk menentukan dosis obat dan waktu antara infus yang diperlukan untuk mencapai tingkat serum puncak yang diinginkan. Modal umum adalah dua kompartemen modal pencampuran. Kompartemen pertama adalah serum darah dan kompartemen kedua adalah sisa tubuh. Obatnya diinfuskan langsung ke dalam serum dan dimetabolisme dari sana. Ia juga mengalir bolak-balik antara serum dan seluruh tubuh. Modal matematisnya yaitu dx1 per dt sama dengan k21 per v2 x2 dikurang k12 per v1 x1 dikurang k10 per v1 x1. Dan dx2 per dt sama dengan k12 per v1 kx1 dikurang k21 per v2 x2, di mana x1 sama dengan jumlah konsentrasi obat pada serum, x2 jumlah konsentrasi obat pada tubuh, kij sama dengan konstanta laju, vij sama dengan volume efektif kompartemen, dan d sama dengan dosis obat yang diinfuskan. Soal nomor 1, jelaskan istilah dalam persamaan 1 dan asumsi yang mendasari persamaan tersebut. Penyelesaiannya, dalam persamaan tersebut, dx1 per dt menyatakan perubahan konsentrasi obat pada serum, k21 per v2x2 merupakan laju aliran obat yang masuk dari tubuh ke serum, k12 per v1x1 yaitu laju aliran obat yang keluar dari serum ke tubuh, dan k10 per v1x1 yaitu laju aliran obat yang keluar dari serum keluar tubuh. dx2 per dt menyatakan perubahan konsentrasi obat pada tubuh, K12 per V1X1 merupakan laju aliran obat yang masuk dari serum ke tubuh, dan K21 per V2X2 yaitu laju aliran obat yang keluar dari tubuh ke serum. Jadi dapat diasumsikan obat mengalir bolak-balik antara serum dan bagian tubuh lainnya seperti gambar di atas. Nomor 2, sebagai contoh misalkan K10 per V1 sama dengan 2, K12 per V1 sama dengan 1, dan K21 per V2 sama dengan 2. Tentukan solusi umum untuk persamaan 1. Kita substitusikan yang diketahui di atas ke dalam persamaan. Maka diperoleh sistem persamaan diferensial yaitu dx1 per dt sama dengan 2x2 kurang x1 kurang 2x1. Dan dx2 per dt sama dengan x1 kurang 2x2. Ubah sistem persamaan diferensial ke atas ke dalam bentuk matriks sehingga didapat sebagai berikut. Selanjutnya akan ditentukan solusi umum dari persamaan tersebut menggunakan metode nilai eigen. Nilai eigen matriks A didapat dari determinan A kurang lambda I. Dimasukkan nilai A dan nilai matriks identitas sehingga didapat lambda kuadrat ditambah 5 lambda tambah 4 sama dengan 0. Lalu lambda tambah 4 dan lambda tambah 1 difaktorkan, maka didapatkan nilai eigennya yaitu lambda 1 sama dengan min 1 dan lambda 2 sama dengan min 4.
Lalu dicari vektor eigen yang bersesuaian dari nilai eigen sama dengan min 1. Dimasukkan nilai min 1 ke dalam persamaan tadi, diperoleh min 2x2 tambah 2y sama dengan 0. Disederhanakan x sama dengan y. Kita misalkan y sama dengan 1, maka bisa didapatkan v1 sama dengan 1, 1. Lalu dicari vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen min 4. Dimasukkan nilai eigen ke dalam persamaan, didapatkan x sama dengan min 2y. Lalu misalkan y sama dengan 1, maka didapat v2 min 2 per 1, min 2 1. Sehingga diperoleh solusi umum xt c1 dikali 1 1e min t ditambah c2 min 2 1 e min 4t. Berikut penyelesaian sistem PDB secara mapel. Pertama, deklarasikan persamaan yang diketahui, lalu ubah ke dalam bentuk matriks, dicari nilai eigennya, lalu dicari vektor eigen, lalu tentukan lambda satunya dan multiplisitas, lalu vektor eigen yang bersesuaian, begitu juga dengan lambda 2, lalu tentukan solusi umum PDB-nya dengan rumus C1 dikali solusi umum 1 tambah C2 kali solusi. Untuk permasalahan ketiga, bagaimana solusi umum apabila ditulis sebagai Pt dikali C, di mana Pt sama dengan matriks V1 dan V2 dikali E pangkat lambda 1, 0, 0, E pangkat lambda 2, dan C sama dengan matriks C1 dan C2. Dengan lambda I dan VI menjadi nilai eigen, vektor eigen dari matriks koefisien. Lalu penyelesaiannya dengan solusi umum yang telah kita peroleh dari persoalan kedua, yaitu xt sama dengan c1 e pangkat min t dikali matriks 1 1 ditambah c2 e pangkat min 4t dikali min 2 1. Lalu ubah bentuk solusi umum ke dalam bentuk matriks. Didapat X1T dan X2T sama dengan matriks C1E min T min 2C2E pangkat min 4T C1E min T ditambah C2E min 4T. Lalu kita keluarkan variabel C dari matriks. Didapat hasilnya X1T X2T sama dengan E pangkat min T min 2E pangkat min 4T E min T E pangkat min T ditambah E pangkat min 4T dikali matriks C1 C2. Kemudian keluarkan konstanta dari matriks. Didapat X1T X2T sama dengan matriks 1 min 2 1 1 dikali matriks E pangkat min T 0 0 E pangkat min T dikali matriks C1 C2. Sehingga dapat kita lihat bahwa bentuk tersebut sudah sesuai dengan bentuk yang ingin kita cari, sesuai yang di permasalahan 3 tadi. Sehingga diperoleh nilai xt sama dengan matriks 1 min 2 1 1 dikali matriks E pangkat min T 0 0 E pangkat min 4T dikali C1 C2, di mana lambda 1 sama dengan min 1. Untuk V1 atau vektor eigen 1 yaitu matriks 1 1 dan lambda 2 sama dengan min 4 dan V2 nya sama dengan matriks min 2 1. Permasalahan ini bisa kita cari menggunakan aplikasi Maple, seperti pada lampiran Maple yang tertera di slide. Bagaimana solusi untuk nilai awal masalah dapat ditulis sebagai xt sama dengan bt x0, di mana bt sama dengan fundamental t dikali inverse fundamental
T yang bernilai 0 dan X0 adalah vektor nilai awal, yaitu komponennya D dan 0. Pertama-tama kita telah memperoleh yaitu matriks fundamental. Selanjutnya kita cari inverse dari fundamental yang bernilai 0, yaitu diperoleh sepertiga 1, 2, min 1, 1. Selanjutnya kita cari nilai BT, yaitu fundamental T dikali inverse fundamental T yang bernilai 0. Diperoleh hasilnya yaitu BT sama dengan sepertiga dikali matriks E min T ditambah 2E min 4T, 2E min T dikurang 2E min 4T, E min T dikurang E min 4T, 2E min T ditambah E min 4T. Selanjutnya kita cari nilai XT sama dengan BT X0. XT kita peroleh nilai XT yaitu sepertiga dikali DE min T ditambah 2 DE min 4T, DE min T dikurang DE min 4T. Selanjutnya kita substitusikan nilai T sama dengan 0. Diperoleh hasilnya yaitu matriks D0. Yang mana ini terbukti bahwa di saat nilai XT yang bernilai 0 sama dengan X0 dan XT sama dengan BT X0. Berikut adalah penyelesaian secara mapel. Kesimpulan, persamaan diferensial biasa dapat kita terapkan pada bidang kesehatan, yaitu farmakokinetik dosis antimikroba. Farmakokinetik adalah ilmu yang khusus mempelajari perubahan-perubahan konsentrasi obat dan metabolitnya di dalam darah. Hal tersebut dapat kita modelkan dengan sistem persamaan diferensial biasa. Model ini dapat kita gunakan untuk menentukan dosis obat dan waktu antara infus yang diperlukan untuk mencapai kadar serum puncak yang diinginkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.